Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 1 Oktober. Kontroversi penyerahan kursi kembali terjadi di MRT Taipei tanggal 29. Seorang nenek mengibas kantong ke pria sebagai isyarat agar ia menyerahkan tempat duduknya, namun malah mendapat balasan tendangan dari pria tersebut. Video beredar luas dan memicu perdebatan sengit warganet. Kabarnya nenek tersebut adalah seorang buronan kasus pencurian dan telah ditangkap polisi pagi ini. Nenek mengibas kantong ke arah pria di atas kursi prioritas dan meminta ia menyerahkan kursinya. Namun pria langsung menangkis dan menendang nenek hingga terpental. Konfrontasi tersebut direkam dan diunduh ke medsos oleh saksi mata. Tanggal 29 sore, dua penumpang MRT Taipei terlibat adu mulut perihal kursi prioritas. Pihak MRT menekankan kursi prioritas disediakan bagi penumpang yang membutuhkan. Namun tindakan kedua orang tersebut telah melanggar UU Ketertiban Sosial. Sebenarnya saat itu masih ada kursi kosong. Para netizen yang mengecam ulah sang nenek menyebarluaskan video di internet, memicu diskusi sengit di kalangan netizen global. Apakah lansia berhak meminta tempat duduk? Mayoritas penumpang merasa bahwa ini adalah masalah etika dan tidak ada hubungannya dengan usia. 反正会让就会让，不会让就不会让，那些人还是存在，因为你混淆名词又多，所以大家就觉得就是我可以做，不一定是要老人啦哈，有些生病啊、脚怎样啊，或者不舒服的那个是需要这个位置。 Yuan Legislatif mengesahkan RUU pada bulan Juli dengan mengubah nama kursi Cita Kasih menjadi kursi prioritas. Cakupannya tak lagi terbatas bagi lansia, penyandang disabilitas, wanita, dan anak-anak. Depresi tropis yang terbentuk di perairan timur Filipina pada pukul 8 pagi ini berpotensi berkembang menjadi Taifun Matmo. CWA memprediksi taifun akan bergerak menuju Filipina dan Pulau Hainan, sehingga tidak akan berdampak langsung terhadap Taiwan. 热带性低气压未来有机会发展成台风，而路径上面的话，大概是在3号的这一段时间会通过到吕宋岛北部。 时候进入南海，距离台湾的话还是会保持一段的距离哦。 Lingkaran luar taifun diprediksi membawa hujan di Hualien, Taitung, dan Semenanjung Hengchun pada hari Jumat. Ombak pantai akan semakin besar, diprediksi cuaca akan kembali stabil hari Minggu. Gempa 6 SR melanda perairan Pulau Jawa dini hari tadi, menyebabkan 3 orang terluka dan lebih dari 30 rumah rusak. Sementara itu, Pulau Cebu di Filipina juga diguncang gempa 6,9 SR kemarin malam, yang menghancurkan 22 bangunan termasuk sebuah gereja. Sedikitnya 26 orang tewas dan 147 lainnya luka-luka. Suara gelisah warga yang sedang menikmati udara adem di luar ruangan terdengar di rekaman CCTV. Tak lama kemudian kamera mulai bergetar, warga pun berhamburan dan berkerumun di tengah jalan. Kucing dan anjing lari terbirit-birit sambil diiringi jeritan histeris. Gempa 6,9 SR mengguncang Provinsi Cebu di wilayah sentral Filipina. Episentrumnya berada di jarak 17 km dari arah timur laut kawasan pesisir kota Bogo, sehingga tergolong gempa dangkal. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik telah mengesampingkan ancaman tsunami. Sejumlah bangunan di dekat epicentrum dilaporkan runtuh. Sebuah gereja di Kecamatan Bantayan tak mampu menahan guncangan. Selain lampu hias yang copot, menara lonceng di atas atap juga ambruk dan berdentun kencang. Gereja Katolik di Cebu lainnya juga rusak parah. Warga memasuki gereja untuk memeriksa kerusakan. Patung-patung jatuh, puing-puing berserakan, fisik gedung juga mengalami kerusakan parah. Gempa juga membuat hadirin sebuah ajang peragaan busana panik. Model di atas panggung langsung angkat kaki saking paniknya. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mendeteksi 379 gempa susulan pasca gempa utama. Petugas SAR yang dikerahkan untuk memeriksa kondisi bencana menemukan jalanan retak dan rusak parah. Sejumlah area mengalami pemadaman listrik. Media setempat melaporkan korban tewas di kota Bogo dan San Remigio di dekat epicentrum. Masih ada orang yang terkubur di bawah reruntuhan sambil menunggu pertolongan. Ribuan ekor alap-alap Tiongkok bergerak ke selatan melintasi angkasa Taiwan, menciptakan fenomena spektakuler. Sementara itu, pada akhir pekan ini, elang kelabu yang dijuluki burung hari nasional akan tiba. Angkasa Taitung diperkirakan akan diramaikan oleh kawanan burung elang. Ribuan ekor alap-alap meliuk-liuk di angkasa.
Kawanan alap-alap Tiongkok ini terbang berputar mengikuti arus udara, menciptakan fenomena menakjubkan. Asosiasi Burung Alam menyatakan, alap-alap Tiongkok merupakan rombongan pendahulu elang kelabu yang dijuluki burung hari nasional. Menjelang hari nasional, elang kelabu akan melintasi angkasa Taiwan. Saat ini mereka telah terpantau sedang siap melintasi Taitung. Para pencinta burung dijadwalkan akan menuju pegunungan Taitung untuk menyaksikan pertemuan tahunan kawanan burung elang pada akhir pekan ini. Sebuah mushola berlantai 4 di sebuah pondok pesantren di Sidoarjo tiba-tiba roboh. Saat kejadian, ratusan santri sedang salat asar di dalam gedung. Tragedi ini menewaskan 3 orang dan ratusan lainnya cedera. Saat ini masih ada puluhan santri yang terjebak di reruntuhan dan menunggu pertolongan. Kecemasan tersirat di wajah ibu korban, sementara orang tua di sampingnya berjongkok sambil berdoa. Sebuah musola 4 lantai yang sedang dibangun di sebuah pondok pesantren di Sidoarjo tiba-tiba runtuh. Saat itu ratusan santri berusia 12 hingga 18 tahun yang sedang melakukan sholat asar di lantai 1 langsung berhamburan keluar. Namun puluhan lainnya yang tak sempat menyelamatkan diri terkubur hidup-hidup. Masih banyak sekali yang masih terdengar untuk menangis, untuk menjerit ya. Artinya mereka masih hidup. Usai menerima laporan, petugas SAR, polisi, dan tentara segera menuju lokasi kejadian. Namun tak lama kemudian, bangunan tersebut ambruk lagi, membuat para orang tua korban berteriak ketakutan. Petugas segera meminta semua pihak, termasuk puluhan ambulans di sekitarnya, untuk menjauh dari lokasi kejadian. Saat ini masih ada puluhan santri yang terjebak di tengah reruntuhan. Berpacu melawan waktu, tim SAR menggali sepanjang malam dan memasok oksigen serta air kepada siswa yang terjebak untuk mempertahankan nyawa mereka. Proses evakuasi tentunya kita fokus pada yang masih hidup ya. Terus pada yang masih hidup, kita tentunya kita juga perlu hati-hati sekali karena kondisi bangunan yang runtuh itu, kemiringannya itu masih memungkinkan sekali untuk runtuh kembali. Petugas yang diutus ke lokasi untuk menyelidiki penyebab insiden menemukan bahwa bangunan yang awalnya cuma bertingkat 2 ditambahkan 2 lantai lagi di bagian atasnya tanpa izin, sehingga berspekulasi bahwa fondasi setempat tidak mampu menopang beban 2 lantai tambahan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan jerapah di Paris. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.